Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman, kepada yang terhormat Ibu Indri sebagai dosen pada mata kuliah ini, dan juga teman-teman mahasiswa. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu komunikasi dasar keperawatan. Saya, Fani Imarati Harinisa, selaku moderator yang bertugas atas memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Saya Aldiansyah Puja Cahyono, NIM 2201030005. Saya Elisa, NIM 2207. Saya Rifana Pratama dengan NIM 2201030039. Saya Putu Khafifah, NIM 2201030098. Saya Puput Marcella 2201030099. Saya Septiana Safitri, NIM 2201031124. Saya Septia Rachman Prasasti, NIM 220103123. Saya Vega Listiani dengan NIM 2201031146. Saya Feni Valianti, NIM 2201103147. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi secara umum. Pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti yang dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan, menurut Mundakir 2006. Komunikasi adalah penyampaian informasi verbal dan nonverbal untuk mencapai kesamaan pengertian dari pengirim informasi pada penerima, sehingga menimbulkan tingkah laku yang diinginkan oleh pengirim dan penerima informasi, menurut Purwanto dan Riyadi pada tahun 2009. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses pengiriman atau pertukaran stimulus, signal, simbol, informasi baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal dari pengirim ke penerima pesan dengan tujuan untuk perubahan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi komunikasi, yaitu mampu memahami perilaku orang lain. Contohnya, bila menemukan klien marah, sikap yang diambil oleh perawat yaitu menenangkannya. Kemudian, menanyakan sebab-sebab apa sih kemarahannya, mengapa ia bisa marah. Terus yang kedua, menggali perilaku bila setuju dan tidak setuju. Di sini kita bisa menenangkan atau mengerti tingkah laku atau reaksi nonverbal pasien terhadap anjuran kita. Contohnya, perawat akan menyuntik, lalu pasien menjawab ya. Tetapi kata ya tadi, pasien seolah-olah seperti tidak rela, berarti pasien terpaksa mau disuntik. Menghadapi hal demikian, perlunya perawat berkomunikasi dengan pasien sebelum perawat melakukan sesuatu kepada pasien. Perlu perawat beritahukan terlebih dahulu, yakni menjelaskan terlebih dahulu sebelum penyuntikan itu dilakukan. Yang ketiga, ada memahami perlunya memberi pujian. Dalam menggali potensi pasien untuk memecahkan masalahnya, perawat-perawat perlu pujian dan memberikan bantuan memecahkan masalah pasien, di mana kurang bisa memecahkan masalahnya. Seperti contohnya pada saat komunikasi di rumah pasien tentang yang punya anak balita dan kurang protein. Perawat menggali pendapat ibu tentang kebiasaan ibu memberikan makanan kepada anaknya, tetapi porsinya kurang. Di sini perawat berkata, "Oh ya, susunan makanan itu sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi bila kita tambahkan lauknya." Bila ditambahkan, maksudnya itu ibunya boleh menambahkan dari susunan makanannya itu agar lebih baik lagi ditambahkan lauknya. Dengan adanya perawat memperbaiki dengan pujian demikian, ibu akan senang dan tidak merasa disalahkan. Yang keempat, menciptakan hubungan personal yang baik. Dengan melakukan komunikasi yang baik, maka akan terbina hubungan personal yang baik.
Dan yang terakhir, memperoleh informasi tentang situasi atau sikap tertentu. Untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan situasi atau sikap tertentu dapat digali dengan mengajukan pertanyaan terbuka, karena pertanyaan terbuka memerlukan jawaban panjang ataupun berupa uraian. Yang ketiga ada konsep komunikasi. Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan, serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dalam memberikan asuhan keperawatan komunikasi terapeutik memegang peranan penting untuk membantu pasien dalam memecahkan masalah. Kemampuan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari tingkah laku seseorang yang melibatkan aktivitas fisik, mental, di samping juga dipengaruhi latar belakang sosial, pengalaman, usia, pendidikan, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu ada jenis komunikasi. Berdasarkan bentuk komunikasi antara individu, komunikasi dapat dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu merupakan pertukaran informasi dengan menggunakan kata-kata baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal tergantung pada bahasa. Contohnya penggunaan komunikasi verbal adalah ketika perawat memberikan penjelasan kepada pasien. Yang selanjutnya ada komunikasi nonverbal, merupakan pertukaran informasi tanpa penggunaan bahasa atau kata-kata. Komunikasi nonverbal disebut juga bahasa tubuh atau body language. Informasi dapat dikomunikasikan kepada orang lain secara nonverbal dengan berbagai cara seperti penggunaan sentuhan, kontak mata, ekspresi wajah, postur, gerak tubuh, posisi tubuh, kondisi fisik umum, gaya berpakaian, suara, dan kondisi diam. Menurut Tamsuri pada tahun 2005. Yang terakhir ada model komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan merupakan proses penyampaian pesan kesehatan oleh komunikator melalui saluran atau media tertentu kepada komunikan dengan tujuan untuk mendorong perilaku manusia secara individual maupun masyarakat, agar tercapai kesejahteraan sebagai kekuatan yang mengarah kepada keadaan sehat utuh secara fisik, mental, dan sosial. Model komunikasi kesehatan berfokus pada komunikasi yang terjadi di berbagai jenis hubungan dalam bidang keperawatan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator dan presentator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.